Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Firdaus Lima, Jiharum hadir, Dela Puspita ada, Melani hadir, Zahra Mutia hadir Bu, Winda Putri hadir semua ya. Iya. Oke, hari ini kita masuk ke bab 5. Topik C, bagaimana kita hidup dan bertumbuh, dan bagaimana aku tumbuh besar. Apakah sudah belajar dari malam? Belum. Apa belum? Mati lampu Bu. Oh beneran Bu. Oke. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang pertumbuhan pada manusia? Tinggi. Tambah besar. Ada apa lagi? Kemudian, mengapa di dalam tubuh manusia itu bisa mengalami pertumbuhan? Ada yang tahu? Karena ada sel. Lalu ada lagi? Karena bertumbuh. Karena ada. Baik, itu sudah sedikit ya. Apa itu pertumbuhan pada manusia? Nah, jadi pertumbuhan pada manusia itu adalah proses alami yang melibatkan peningkatan ukuran fisik pada manusia seperti tinggi, berat badan, dan juga perkembangan organ dan juga sistem tubuh. Lalu, mengapa dalam tubuh manusia itu bisa mengalami pertumbuhan? Nah, karena di dalam tubuh manusia itu terdapat sel-sel yang terusan membela diri, juga ada hormon pertumbuhan, makanan bergizi, olahraga, dan juga istirahat yang cukup. Oke, di sini apa kalian sudah tahu apa saja tahapan pertumbuhan pada manusia? Belum. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Di sini Ibu ada gambar beberapa tahapan pertumbuhan pada manusia. Ini masa bayi ya, dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun, yang mana pada masa ini bayi itu masih sangat sekali bergantung pada orang tuanya. Kemudian ini masa balita, dari usia 2 sampai 5 tahun, yang mana balita ini tuh masih eksplor dengan dunia sekitarnya. Kemudian ini masa anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, di mana anak-anak itu sudah mulai belajar membaca, belajar menulis, belajar menghitung, ataupun mencari minat mereka masing-masing. Kemudian ini adalah masa Remaja. Masa remaja atau pubertas ya, yang mana perbedaan perkembangan antara laki-laki dan perempuan pada masa pubertas itu berbeda, baik dari perkembangan fisik maupun emosionalnya. Kemudian ini masa dewasa. Nah, ini terjadi kematangan fisik dan mental pada manusia untuk menghadapi kehidupan seperti dunia kerja. Kemudian ini adalah masa tua atau masa lansia. Ini usia 50 tahun ke atas ya, dimana pada saat ini itu masa lansia sudah mengalami penurunan fisik dan juga kognitif, serta rentan terkena suatu penyakit tertentu. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai tahapan pertumbuhan pada manusia ya. Nah, sekarang Ibu berikan tugas, ini tugas kelompok. Karena kalian ada 6 orang, tentunya 3 orang ya, 2 kelompok. Ini ada tabel
silahkan diisi. Ini sudah ada tahap pertumbuhan manusianya, mulai dari bayi sampai lansia. Silahkan didiskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Usia berapa saja yang masuk dalam tahap pertumbuhan di sini. Kemudian ada atau tidak ciri-ciri perubahan pada laki-laki dan juga perempuan. Apa ada yang ditanyakan? Ini dibagikan, nanti jika ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Baik anak-anak, sudah selesai atau belum? Baik, kalau sudah, sekarang dipresentasikan ya hasil diskusinya. Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompoknya Dia Harum. Silakan. Jadinya dulu aja. Yang pertama ada tahap masa embrio janin dan bayi, usianya dari 0 sampai 2 tahun. Ciri perubahannya buat laki-laki sama perempuan tidak ada perbedaan fisik yang terlalu mencolok. Terus yang kedua ada masa pertumbuhan balita, usianya 2 sampai 5 tahun. Selanjutnya masa anak-anak umur 6 sampai 12 tahun. Ciri perubahannya untuk laki-laki badannya lebih tinggi dan massa otot yang lebih besar. Kalau perempuan tubuh mulai tumbuh tinggi. Lalu untuk yang masa remaja umur 13 sampai 18, untuk ciri perubahan laki-laki suaranya lebih berat, terus dadanya bidar. Terus untuk perempuan ciri perubahannya suaranya melengking, dada membesar. Yang kelima di masa dewasa usia 18 sampai 60 tahun. Ciri perubahan laki-laki yaitu tinggi badan yang lebih tinggi dan massa otot yang besar. Untuk yang perempuan bentuk tubuh melengkung, lemak tubuh yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada masa manula usia 60 sekian. Ciri perubahan pada laki-laki yaitu penurunan tinggi tulang. Lalu untuk yang perempuan badan dan kepadatan. Untuk yang Kita beri ulas untuk kelompoknya Mbak Harum. Anak-anak, jadi sudah paham ya perbedaan pertumbuhan pada laki-laki dan juga perempuan di tiap tahapannya? Sudah. Baik, sekarang ini Ibu ada kotak tanya tanpa nama ya. Nah, untuk apa? Ibu nanti akan memberikan kalian selembar kertas yang mana nanti kalian menuliskan pertanyaan ataupun keraguan kalian seputar masa pubertas. Silakan kalian punya pertanyaan, keraguan dituliskan di dalam kertas ini, tidak perlu diberi nama ya. Nanti kalau sudah jadi masukkan lagi ke dalam kotak ini. Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan bacakan ya. Ini adalah apa yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan selama masa pubertas. Nah, jadi bagaimana kita menjaga kesehatan selama masa pubertas itu adalah dengan kita menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga kebersihan badan, rajin mandi, makan makanan yang sehat, rajin olahraga, dan juga istirahat yang teratur. Kita tidak boleh stres ya. Itu tadi ya beberapa tahapan pertumbuhan
pertumbuhan pada manusia dan bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi masa pubertas. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Oke, Ibu rasa cukup sudah pertemuan kita pada hari ini. Ibu rasa juga sudah paham semua ya. Jangan lupa di rumah belajar bab selanjutnya. Oke? Iya, Bu. Baik, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.